aku, Bill, dan tamu kita di episode kali ini ada... Aku Via. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Inside Insight. Oke, langsung aja. Via, gimana kabarnya, Vi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kita mau bahas apa nih, Vi? Mau bahas buku ini. Buku apa? Buku MTAHM. MTAHM. Ada yang tahu nggak? MTAHM karyanya Alfi Algozi. Apa tuh judulnya? Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Ya, nah, dari covernya tuh simple banget, iya nggak sih? Ada simple terus deep banget. Burung. Langsung aja nih, Vi. Kali ini kita pertama mau bahas dulu tentang apa aja sih yang menurut Via tuh kayak ini tuh relate banget gitu, atau bahasan ini tuh kayak nampar bolak-balik banget tuh, kayak apa gitu. Coba dari Via 2 atau 3. Dari Via, kalau dibaca-baca ya, karena ini judulnya juga, bukunya itu per judul gitu dan banyak lumayan. Jadi kalau misalkan ditanya kayak gitu, relate banget sama yang sekarang Via, kondisi Via sekarang ya. Ya ini sih, lebih ke yang judul ke-66. Hadirnya melengkapi. Asik. Nah, halaman berapa tuh? Nah, dari judulnya. Bentar, halaman berapa tuh? Halaman ke-214. 214. Oke. Ya. Ayo. Pikir aja kayaknya udah pada netting nih, hadirnya melengkapi. Via juga dari awal kayak hadirnya melengkapi. Kirain Via ya kayak cinta gitu kan, kayak Ikhwan sama Ahwat. Pas dibaca-baca ternyata ini tentang sholat sunnah, guys. Sholat sunnah. Soalnya kayak Via sendiri sih ngerasa ini lebih ke apa ya? Karena mungkin dulu-dulu sering nggak tahu mengamalkan apa gimana gitu dengan pernyataan bahwa kalau misalkan kita akan mendapatkan pahala ketika kita mengerjakan dan kita akan tidak akan mendapatkan dosa ketika kita tidak mengerjakan sholat sunnah gitu kan. Nah mungkin dia terlalu mengamalkan hal kayak gitu. Pas baca judul di halaman 66 ini, pas dibaca-baca tuh memang benar gitu. Hadirnya melengkapi apa ya, sholat fardu gitu. Kita ngerasa kayak ya udah sholat fardu kan. Jadi mungkin kalau misalkan qobliyah ba'diyah gitu ya, ibaratnya qobliyah ba'diyah, ya karena udah sholat fardu ngerasa udah cukup gitu. Padahal kita gak tahu apakah sholat fardu kita tuh udah sempurna gitu. Apakah memang udah benar kan. Nah pas baca ini tuh bener-bener ngena banget. Karena di sini tuh emang dibahas kalau misalkan sholat sunnah itu perannya salah satunya untuk melengkapi si sholat fardu gitu. Pas baca lagi buku ini tuh kayak iya benar-benar ngena banget gitu, bahwa kalau misalkan kita ngerasa sholat fardu meskipun tepat waktu ibaratnya ya, tapi kalau misalkan dibarengi sholat sunnah itu bakal tambah melengkapi si sholat fardunya gitu. Itu teh kalau misalkan yang Via relate banget kehidupan Via sekarang. Iya, benar. Kayak apa sih namanya tuh? Ya intinya kita manusia yang tidak pernah bisa sempurna, apalagi dalam melakukan sholat. Malah kadang itu kayak gak fokus, terus khusyuk aja gak tahu gitu apakah khusyuk atau enggak. Dan ini maha baiknya Allah ya, kayak maha baiknya Allah luar biasa. Karena udah tahu gitu, Allah tuh udah tahu, oh gini manusia tuh pasti kayak gitu, makanya Allah kasih kayak amalan-amalan tambahan lainnya biar menyempurnakan amalan yang wajibnya. Keren. Betul. Oke, lanjut. Yang kedua. Apa tuh yang kedua? Yang kedua, ini mungkin ya. Tentang doa sih. Doa. Halaman berapa tuh? Ada quotes-nya. Quotes halaman ke-18. Oh ini. Balik dari ke awal. Iya, gimana tuh? Doamu selalu terjawab, walau terkadang tidak sesuai dengan permintaan. Tapi pasti selalu yang terbaik. Itu sih, ya kadang kita ngerasa
waktu doa nih hari ini, pengen banget dikabulin hari ini juga kan. Iya. Kayak gitu. Kadang kita ngerasa iya manusia mungkin ya, karena pengen apanya ya, sifatnya manusia yang enggak sabar lah istilahnya. Doa sekarang harus dikabulin sekarang juga, padahal ya kadang kita juga ngedoa ada waktu-waktu Allah buat ijabah doa kita gitu kan, entah kapan. Iya. Bahkan di halaman berapa ya, Via lupa. Bahkan kalau misalkan kita ngedoa dan itu belum dikabulin sama Allah, berarti suatu saat di akhirat kelak Allah bakal ngabulin doa kita gitu. Iya, sampai ada istilahnya Allah itu gak bakalan memberikan ketika kita menengadahkan tangan ke atas, Allah itu gak bakalan ngasih tangan kita kosong gitu. Ibaratnya ya pasti Allah tuh ngasih doa, ngabulin doa gitu, ngabulin doa kita. Kita gak bakalan pulang dengan tangan kosong ketika kita udah berdoa kepada Allah. Ya, Itu sih. Ini juga satu ya, jadi pernah dengar nasihat tentang doa itu. Kalau diibaratkan, doa itu adalah sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Iya nggak sih? Doa itu kita doa dan pasti akan kembali. Kan kalau kayak misalkan barang, manusia, ya semua apapun itu kalau pergi ya udah pergi gitu. Gak bisa kembali, tapi doa itu adalah sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Luar biasa, Masya Allah. Oke. Insya Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Apa nih dari Via? Yang terakhir tentang cinta kali ya. Cinta, asik. Cinta. Tentang cinta nih. Halaman berapa tuh? Jadi halaman bentar. Tentang halaman ke-98. Mengikhlaskan cinta. Ya, itu kan judulnya. Oke, gimana nih? Iya, nah halaman ke-98 tentang mengikhlaskan cinta. Padahal dia nggak lagi bucin ya, biasa aja. Ya intinya buat Teh Bila aja sih ini. Jadi intinya, nah di sini tuh ada kayak kata-kata cerita lah ya, cerita. Ketika misalkan dikisahkan tuh ada seorang pemuda cerdas dan gagah gitu, di mana dia tuh seorang majusi yang memeluk agama Islam. Dia juga merupakan pahlawan perang Khandaq dan termasuk sahabat dekat Rasulullah SAW. Nah, suatu saat dia tuh si pemuda itu tuh menyukai wanita dari kaum Ansor gitu. Nah, karena dekatnya beliau dengan Rasulullah, lalu lewat Rasulullah beliau meminta perantara gitu buat meminang si wanita tersebut. Nah, dan beliau selain sama Rasulullah itu meminta bantuan kepada sahabatnya yaitu Abu Darda. Nah, ketika dipertemukanlah ya pemuda tersebut dengan si wanita itu dan Abu Darda gitu. Tapi apa? Wanita tersebut malah bukan menyukai pemuda yang ingin meminangnya, tapi malah kepada sahabatnya yaitu Abu Darda gitu. Nah, dengan hatinya yang tulus dan ikhlas dan untuk menguatkan persahabatannya, maka pemuda tersebut mengikhlaskan cintanya untuk sahabatnya yaitu buat gitu. Dan siapakah itu lelaki itu tuh? Namanya yaitu Salman Al-Farisi. Gitu. Dan pasti di zaman sekarang yang gini malah jarang sekali atau bahkan jarang banget. Gak nemu gitu. Maksudnya kebayang gak sih? Kita punya teman, terus teman kita yang jadi perantara, malah yang si teman kita yang malah jadi gitu. Bahkan mungkin akan terjadi ya kalau kitanya ya tadi nggak beriman, ya pastinya ada malah menimbulkan perselisihan antara kita dengan teman kita gitu. Kayak intinya itu udah nggak bestie lagi, udah nggak best friend lah kita, adalah gitu. Jadi kayak kalau bahasa kita kayak ribut masalah cowok, iya nggak sih? Iya, betul banget. banget. Luar biasa. Terakhir dong, Fadila. Iya, sok. Mumpung lagi ngomongin tentang cinta nih. Nih, ada satu lagi ya yang Via tuh kayak, wah ini bener-bener nih. Tadi kan emang harus mengikhlaskan ya. Sekarang ke pernikahan impian nih, halaman ke 114.
Ya Allah, malam ini kita bahas-bahas cinta sampai pernikahan impian, Iya. oke? Malam minggu Pernikahan lagi. impian. Iya. Nah, jadi dikisahkan juga nih ada yang seorang pemuda bernama Najmuddin Ayub Mm-mm. ditawarkan saudaranya untuk menikahi seorang anak sultan yang cantik dan menawan saat itu gitu. Namun Najmuddin Ayub itu menjawab bahwa wanita itu tidak cocok untuknya. Mm-mm. Kemudian saudaranya itu bertanya gitu, terus siapa wanita yang cocok untuknya? Nah, Najmuddin Ayub itu mengatakan bahwa aku ingin mencintai atau aku ingin menginginkan istri yang solehah yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik hingga jadi pemuda dan kesatria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Nah, kan mungkin susah banget ya buat menjodohkan gitulah. Ibaratnya dengan seorang ahwat yang benar-benar mempunyai visi misi kayak yang dimaksud Najmuddin Ayub gitu. Namun suatu eh, ketika beliau gitu Najmuddin Ayub itu sedang berada bersama dengan seorang syekh, datanglah seorang gadis yang biasa yang berasal dari kampung bahkan. Nih, saat gadis kampung itu ditanya oleh Syekh gitu, kenapa menolak pinangan laki-laki yang tampan dan juga mapan. Jadi sebelumnya ada Ikhwan juga yang meminang si wanita ini. Terus dia Mm-mm. menolak juga gitu. Terus Syekh itu bertanya, lalu siapa laki-laki yang engkau mau gitu. Kemudian si wanita itu menjawab bahwa aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku. Nah, kata-katanya bisa-bisa aja gitu ya. Sama Sama persis. gitu dengan apa Sama-sama banget. yang Najmuddin Ayub katakan ke syekhnya gitu. Pun si ahwatnya juga mengatakan begitu ke syekhnya. Lalu di sanalah Najmuddin Ayub meminang wanita tersebut Allah. dan melahirkan seorang putra bernama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayubi atau yang kita kenal Salahuddin Al-Ayubi. Nah, Mm. merupakan tokoh yang berperan dalam membuka gerbang Baitul Maqdis. Jadi gitu Masya ternyata Allah. Via. Iya, Via juga baru tahu kisahnya Salahuddin Al-Ayubi dari orang tuanya ya, Mm-mm. yang benar-benar punya visi misi pernikahan tuh benar-benar detail banget gitu kan. Mm. Mm-mm. Dan Allah tuh emang emang apa sih namanya mempertemukan dengan orang yang benar-benar tepat gitu. Istilahnya nggak ada yang nggak mungkin ya ketika kita memiliki keinginan dan itu tujuannya untuk kembali lagi kepada Allah kan, Mm-mm. pasti Allah bakal datangkan gitu. Itu. Iya, betul betul. Percaya nggak sih Via sama ini kalau misalkan kita memiliki setiap manusia itu memiliki frekuensi masing-masing kan. Maksudnya itu Mm-mm, kita akan dipertemukan ya dengan orang-orang yang satu frekuensi. Bukan dipertemukan ya mm-mm, kayak kita akan tiba-tiba misalkan baru ketemu sama orang terus tiba-tiba nyambung. Ya nggak sih? Karena mm-mm. jadi kita Iya. fokus tuh ya udah ke frekuensi kita aja, bangun frekuensi yang kita inginkan itu, versi kita apa. Dan akhirnya kita akan dipertemukan juga dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Kayak misalkan kita lagi cari saluran-saluran radio gitu kan. Frekuensinya ini, ya Mm-mm, udah yang akan datang adalah mm-mm. yang memiliki frekuensi itu gitu. Jadi ya Iya, udah nggak betul, usah betul. capek-capek mikirin orang lain harus satu frekuensi sama kita, tapi lebih ke ya udah aku Mm-mm, ciptain frekuensi aku sendiri. Yes, mm-mm. gitu. Mantap. Ya, kalau dari aku di buku ini ada berapa sih? Ada dua, ada tiga. Pertama di ini, di halaman 36 yang tentang takdir Allah. Pernah tiga gak puluh sih? enam ya. Ah, pernah gak sih ngerasa kayak gini? Iya aku percaya gitu. Aku yakin kalau takdir Allah tuh eh, yang diberikan sama kita tuh pasti baik. Tapi pada Mm-mm, realitanya, pada faktanya, ketika kita mendapati kesulitan itu atau suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita akan bilang, kok Allah kayak gini ya gitu. Itu kayaknya mm-mm, hampir mungkin 90 orang, kebanyakan orang pasti kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh yakin, percaya kalau iya, takdir Allah itu pasti baik gitu. Dan di sini tuh mm-mm, kayak pas baca nasihat ini tuh kayak takdir Allah itu selalu yang terbaik.
Bila terasa belum baik, berarti takdirnya belum selesai gitu. Sabar gitu. Kuatkan kesabaran dan kayak iya juga ya gitu, ya udah. Artinya kalau belum baik menurut kita atau kita ngerasa kayak ini bukan ini gitu kan, ya udah sabar dulu gitu, bisa jadi memang belum selesai jalan ceritanya gitu. Gitu sih. Iya, betul betul. Ini sih reality. Gimana kalau menurut tanggapan dari Pia tentang ini? Iya sih bener. Kadang kita tuh kayak takdir ya. Siapa sih yang pengen takdirnya buruk kan? Pasti kita pengen yang baik-baik terus gitu. Tapi ya ada saatnya ketika Via juga pernah ngerasain kayak kok takdir Via tuh kayak gini gitu. Allah tuh kayak Via mikir Allah tuh lagi ngasih rencana apa gitu, skenario apa buat Via gitu. Sampai kan kayak harus gini lah gitu. Tapi pas baca ini juga ya kalau misalkan emang itu belum baik menurutmu gitu, berarti takdir Allah tuh ya belum selesai gitu. Jadi ya sabar aja, jalanin aja gitu kan. Iya benar. Mm-mm. Oke, kalau dari aku yang selanjutnya di halaman 239 tentang surat surat untuk masa depan tuh. Yang apa sih Nah, judulnya? Surat untukku di masa depan. Itu kayak sebenarnya itu secara tidak langsung menyindir halus kita untuk kembali lagi berjuang kan, kayak hai bagaimana kabarmu hari ini, masih setia dengan mimpi-mimpi kita gitu. Kayak secara tidak langsung tuh mengingatkan, oh iya ya aku punya mimpi gitu, aku punya mimpi dulu, aku punya mimpi ini, kenapa sekarang masih dimimpiin juga nggak sih gitu. Terus masih tetap memiliki semangat juang yang sama gitu. Kayak ya juga ya, dulu kita benar-benar berjuang pengen mencapai mimpi itu, tapi sekarang gimana gitu. Kayak secara tidak langsung tuh pertama nampar banget gitu, nampar bolak-balik gitu. Kemudian yang kedua kayak memberi semangat lagi gitu. Oh iya juga ya. Kayak memastikan bahwa oke, dari dulu ketika aku bermimpi sampai mungkin nanti mimpi itu tercapai, apakah masih berjuang gak sih? Kayak mengingatkan banget sih ini, kayak akhirnya tuh kayak oke, terima kasih wahai diri gitu. Terima iya. kasih gitu. Walaupun sebenarnya kan kayak ya perjuangan aku masih seuprit gitu. Masih belum banyak juga gitu, tapi kayak ya juga ya, dulu berjuangnya kayak gini, punya mimpi ini, tapi sekarang gimana nih gitu. Luar biasa. Kayak bahasanya tuh ringan banget, tapi ya itu Ngena. ngena gitu. Ya, kalau Via kalau baca yang ini ya, ini halamanmu terakhir kan. Bener-bener Via kayak mikirnya ya Allah halu banget sih sebenarnya, kalau misalkan halu tapi emang mudah-mudahan gitu ya. Ya suatu saat ketika baca lagi kan kita punya mimpi masing-masing juga kan. Dan mimpi itu mudah tercapai gitu. Bakal kayak ketawa-ketawa sendiri mungkin ya kalau misalkan gitu. Iya sih bener-bener. Yang Terakhir. terakhir dari aku mah yang ini di halaman 141, di judul ke-41, judulnya merayakan keberhasilan. Jadi mau cerita dikit. Jadi kan buku ini tuh sebenarnya dikasih dari seseorang, kayak ya ngasih lah gitu ya. Dan ini bertepatan banget setelah wisuda kan waktu itu. Nah ini kan menceritakan tentang seseorang yang merayakan keberhasilan kan. Coba bayangin aja kalau kita lihat, kalau orang-orang merayakan keberhasilan pasti kan makan-makan, foto-foto, segala macam lah, intinya hal-hal yang menyenangkan. Dan di situ kayak bener-bener di apa namanya, ditampar banget itu, bahwa pasti sangat sedikit banget orang yang merayakan keberhasilan dengan sholat gitu. Ini kayak merayakan keberhasilan dengan sholat 2 rakaat, luar biasa sih, kayak ya Allah gitu kan, kayak pengen nangis gitu baca ini tuh gitu, luar biasa sih. Iya, iya sih ya bener. Iya kan. Kadang kita karena terlalu ini sih mungkin kalau Via sendiri ya terlalu mikir dunia mungkin lah ya, belum ke akhiratnya bener-bener gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu yang mungkin kecil, hal kecil pun kayak kita ngerasa harus dirayain gitu, harus ngasih ini ke diri kita sendiri gitu. Iya, iya. Ya itu, kadang ngerayain Kayak dengan spontan, hal-hal makal. kayak spontan apa namanya sih, kayak spontan sifat manusia tuh Iya. kayak gitu gitu. Padahal kalau kita lagi ada masalah pasti nangis-nangis ke Allah gitu. Tapi kalau udah Iya. senang-senang ya lupa, dan bener itu ya. Ya Iya Allah. gak sih, bener banget.
ayat Iya Al-Qur'an. bener banget, sedih banget. Kan Iya. dibilangin kalau ya kalau datang ke Allah tuh jangan pas sedihnya aja, tapi jangan lalai juga ketika Mm-mm. mendapat kebahagiaan. Dan iya, itu Mm-mm. salah satu contohnya. Kecil kayak sering lah kita melihat itu, bahkan kita juga masih sering kayak gitu gitu. Iya juga ya, Iya, kita sering lalai sedih sih. ketika ketika berlapang gitu ya, bersenang-senang. Mm-mm. Luar biasa. Dan Allah tetap aja dengerin doa kita ya. Iya benar. Kayak Dengerin. masih aja kita dikasih nikmat yang begitu Iya, banyak. Ya Allah. ya Allah. Aku jadi Oh sedih nih. nih, pengen nangis, astagfirullah. Malam minggu ini luar biasa. Oke, terakhir banget ini, terakhir banget. Iya. Dari buku ini, apa yang Pia dapetin? Misalkan satu hal atau dua hal setelah baca buku ini tuh kayak aku jadi gini gini gini, gimana gitu. Silakan. Hmm. Yang Pia dapetin dari buku ini, mungkin sesuai judulnya ya. Maaf Hmm. Tuhan, aku hampir menyerah. Karena Pia juga mungkin sekarang di kondisi, tahulah ya, Teh Bilah ya, lagi di tingkat akhir dan Hmm. belum selesai saya gitu. Masya Allah, Jadi kayak, semangat. jadi kayak pengen sebenarnya ada sih kayak bisa gak ya, maksudnya tuh kayak pengen ngerjain, tapi kadang males lagi kayak gitu pasti ada kan. Hmm. Tapi alhamdulillahnya ya gak tahu kenapa kemarin kayak pengen banget beli buka buku ini. Dan alhamdulillah sih udah baca-baca. Kalau dibilang buku ini tuh bukan hanya tentang apa ya, menyerah lah, tentang menyerah, tentang pasrah kayak gitu kan istilahnya. Banyak lah kayak doanya buat poin-poinnya kayak buat doa yang belum diijabah, terus khawatir akan masa depannya kan, terus ya tadi hampir menyerah gitu. Nah, yang saya dapetin karena tadi dibilang ya bukunya isinya juga per judul gitu, per bab. Hmm. Jadi kalau misalkan via kayak lagi futur, alhamdulillahnya gitu ada di setiap judulnya gitu. Ya Hmm. kalau via lagi futur, buka lagi judul yang ini gitu. Lagi kayak bener-bener butuh motivasi, buka lagi yang ini gitu. Itu sih. Dan alhamdulillahnya ngubah banget yang tadinya kayak males banget. Ibaratnya males kayak belajar lah ya, terus kayak ibadah kayak gitu. Hmm. Kadang saya juga ini pernah denger sih, karya yang baik itu bukan sekedar yang dipuji oleh orang-orang gitu, yang orang Hmm. suka gitu. Tapi karya yang baik itu ketika misalkan orang itu membaca dan itu mengembalikan dia kepada sang robnya gitu. Hmm. Hmm. Ya. Iya, iya, iya. Itu sih dan alhamdulillahnya ya buku ini tuh kadang kayak ibadah lah ya, dia lagi futur ibadah kayak mungkin Allah juga nunjukin ya harus baca bab ini nih gitu. Pas banget baca bab ini ya alhamdulillah semangat lagi gitu. Wasilahnya lah ya. Iya, Itu. betul. Mm-mm. Kayak intinya kayak HP kalau udah lemah, udah low gitu kan, dicas lagi gitu. Salah satu untuk Mm-mm, mencas mm-mm. diri kita yang tadinya lemah. Oke, tapi kalau dari aku sendiri, dari aku pribadi, setelah baca Mm-mm. buku ini tuh lebih ke ini sih, kayak malu untuk segera menyerah, ya nggak sih? Malu Mm. aja gitu kalau mau cepat-cepat tiba-tiba misalkan punya dapat satu rintangan rintangan kecil langsung bilang nyerah, langsung Iya, iya. kayak udah gak mau ah gitu, kayak malu aja gitu karena Mm-mm. ya Allah itu sudah banyak banget memberikan peluang yang kayak udah baik banget sama kita gitu. Jadi Iya. ya kenapa harus menyerah secepat itu intinya kayak gitu. Gue yang kedua Mm-mm. kayak lebih punya alasan aja untuk menyerah gitu. Aku nyerah kenapa gitu. Kalau Mm-mm. misalkan tujuan akhir kita adalah misalkan ya pastinya semua orang muslim pasti tujuan akhirnya adalah surga, ya udah Mm. gak bakal pernah mudah untuk menyerah gitu karena kita udah punya Iya. tujuan itu gitu. Itu sih mungkin jadi kayak mikir-mikir ulang aja lagi kalau misalkan tiba-tiba mau nyerah gitu, kayak oh kenapa ya harus nyerah secepat itu gitu. Padahal tadi tujuannya udah jelas dan nasihat juga kan banyak ya di buku ini kayak orang Mm-mm. yang uh, punya impian besar pasti akan lebih sulit rintangannya segala macam gitu. Dan ya buku ini tuh ringan banget ya nggak sih, ringan banget Iya. bahasannya, terus per judul gitu, dan dan lebih memudahkan lagi tuh setiap
akhir judul tuh hampir kebanyakan ada quotes juga, ya nggak sih? Kayak Iya. dirangkumin lagi gitu, kayak lebih ringkas lagi. Jadi kalau teman-teman pendengar yang lainnya mau dengar selengkapnya, mau dengar nasihatnya selengkapnya, silahkan baca aja sendiri. Dan pasti teman-teman punya insight yang berbeda terkait pandangan buku ini, apa sih yang menariknya. Gitu aja sih. Oke, Vi. Mungkin sharing kita, ngobrol kita sampai di sini. Mungkin ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Makasih. Makasih juga Teh Bila. Udah dengerin curhatan sih ya kayaknya. Curhatan, ngobrol. Oke, mungkin sekian untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.